asik ya iki workshop ini carane sinau ngene iki. Kenapa orang kok melakukan, kenapa orang kok korupsi, kenapa orang kok maling, kok madat? Nafsu. Nafsu itu dalam bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Kalau dalam bahasa Indonesia nafsu itu artinya apa ya? Hasrat yang menyala ya, gak mek hasrat tok tapi menyala-nyala gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab nafsu itu artinya diri. Jadi ada nafsul, an-nafsul mutmainnah, an-nafsul lawamah, itu kan dirimu. Jadi ada potensialitas-potensialitas yang kemudian sesungguhnya semua itu baik. Jadi kalau Anda tidak punya ambisi, tidak punya nafsu, terus piye? Nafsu itu jelek gitu. Ya enggak. Ya terus kowe rabi ranggo nafsu terus piye? Terus nyat garing. Jadi ming tilang nganti mara tuane piye to Le? Lah pripun Pak? Ayo di piye kono gitu. Dereng ngertos ya tak kentongi wae. Kowe tak tung lebokke to. Tung kokke, tung. Terus bareng tung Pak sing cepet Pak ngono kae. Tung. Kentong tetir Pak, kentong tetir. Ya ono wae sing ora-ora iki. Aku gara-gara melihat wajahmu maka muncul ide-ide yang ndak itu. Aslinya saya ndak punya gitu-gitu itu. Cuman karena terangsang oleh energi dan auramu itu maka akhirnya muncul ide-ide yang seperti itu. Jadi menurut dia tadi sebenarnya Allah akan mengatakan seburuk-buruk makhluk adalah yang peka. Peka itu artinya dia tidak punya kepekaan. Peka pakai K ya, peka. Bukan peka. Nek peka itu justru sensitif, sensibel. Gitu ya. Kalau peka itu bundel ngono ya. Akhirnya jadi pekok ngono kae. Nah, ya. Asyarrul dawab kata Allah. As-summu al-bukmu alladzina la yaqilun dan gitu. Seburuk-buruk atau sehina-hina makhluk adalah yang peka. Jadi bundel dia. Ngene krungu tadi kalau ana lagune Simon Garfunkel kae people hearing apa ini gitu ya. Jadi ana wong ndelok ning ora ngematke, ana wong krungu ning ora ngrungokke, gitu ya. Nah, peka itu artinya krungu apa macam-macam bendina ning ora ngrungokke tenan, itu peka ya. Kemudian itu sumun terus bukmun. Bisu, jadi ora iso ngomong apa ngono kae. Itu. Dan yang ketiga layak kilun. Tidak mau menggunakan akalnya. Jadi ketika Mas Helmi mengatakan ada metamorfosis setan itu sebenarnya setan itu salah satu potensi, salah satu formulanya adalah produk dari tidak berlakunya akal manusia. Jadi dismanagement. Jadi dayoe teko kae lho. Beberno kloso Anda sudah mendengar berkali-kali itu. Lah piye wong ana kloso kok ditambal jadah kuwi kan piye kuwi. Tur jadahe mambu pisan. Nah, kan gitu. Ya toh? Njur akhire dayoe nesu njur bali ya toh, tersinggung malah akhirnya kerengan karo dayoe bar kuwi kerengan kami jadah mambu ki lho. Endi kuwi? Mangan jadah mambu. Pemene campur kloso ya toh, ya. Ya akhirnya kerengan karo kewan, akhirnya malah dibuang ning kali, akhirnya dia kerengan atau merusak lingkungan hidup kan itu. Nah, dan seterusnya. Itu jadi setan itu alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi dari kita sendiri ini produser setan. Kita sendiri. Ojo njur ini saiki iki setan iki kan sesuatu di sana yang disalahkan oleh manusia. Jadi kalau ada orang maling dia kegoda setan. Bahkan Allah itu sangat terlibat di dalam perceraian para artis. Jadi nek ana artis cerai kan diwawancara wartawan, sebenarnya
Mbak maunya gimana? Terus apa bercerai? Ya saya sih sebenarnya tidak ingin menggugat, saya maunya baik-baik terus, tapi Allah berkehendak lain. Gusti Allah jahat banget ya wah. Nah, seperti yang Mas ini tadi bilang, semua kan tergantung caranya melihat. Kalau Anda tidak paham bahasa, kalau Anda tidak paham logika apa ya? Kan ada beda bahasa hukum, bahasa ilmu, bahasa politik, bahasa ilmu, bahasa kesenian, bahasa sastra, bahasa guyon, kan beda-beda. Kan saya sering guyon terus dipahami dengan bahasa akademis ya enggak jadi. Gitu loh. Ya misalnya apa? Misalnya ya nek Khairul Anwar yang sering saya omongkan ya, aku ini binatang jalang, yo jonjor rumah sama aku kewan tenan. Aku ingin menerjang, ngono kata. Orang juga aku arep nendang kowe tenan ora. Itu kan ungkapan sastra. Nah, di Quran itu banyak sekali yang nuansanya kayaknya sastra gitu loh. Jadi kita cara memahaminya juga. Apalagi di Ma'iyah sastra tok di sini. Jadi nek aku ngomong, wah njur malaikat Jibril ngene, ora njur malaikat Jibril ngono tenan iki ora, kuwi meng amsal, kuwi meng carane awake dhewe njelaske. Sebenarnya semua kata-kata itu tidak bisa menjelaskan Allah, ya tidak bisa. Misalnya Allahu Akbar, rumah sama Allah ya Akbar tenan toh. Ora jane. Ora cukup kata Akbar untuk menggambarkan Allah. Allah itu tamkino yo ngopo tan kena gini laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak bisa disebut Allahu Akbar ku jane ya ora pas. Oh, Allah lebih dari Akbar dong, lebih. Gitu loh. Apa meneh kata Akbar wis dinggo jenenge wong, Akbar Tanjung. Rapat akbar gitu. Jadi tidak ada kata yang mampu menggambarkan Allah. Kalau ada gambaran Allah melalui kata, itu kan cuma inisial lah Mas. Iya apa ya? Inisial. Jadi ku meng X dan E gitu. Ning ora tenanan Allah ki akbar yo ora ukul jauh melebihi akbar. Ndak bisa kita bayangkan, ndak bisa kita rumuskan dengan kata apapun. Wah meneh digambar, piye cara kon gambar Allah jawab piye kowe? Pemene kowe pelukis wis piye carane? Wis ayo nek iso coba. Wong kowe gambar atimu dhewe ngene wet ngono. Napa ning ati kula niku yo ora wet ngene. Kowe gambar atimu dhewe ora iso gambar iso ya. Arep gambar Allah ya toh. Jadi makanya Allah itu tidak mungkin hanya akbar, Allah lebih dari itu. Gitu ya Mas ya. Nah, ini kembali kepada birokrasi di Tegal kan semuanya. Nah, yang penting Anda memastikan sejak sekarang memproses bahwa Anda mengkhalifahi diri Anda sendiri, maka Anda mengenali diri Anda. Gitu loh. Jadi Anda dengan akal sehat Anda mencoba memanage semuanya itu. Teorinya banyak sekali, dari Al-Qur'an ya banyak, dari ilmu psikologi ya banyak, monggo. Banyak sekali. Nah, kebanyakan manusia ingin mengatasi dunia dan negara, tapi dia sendiri belum bisa mengatasi dirinya sendiri, belum bisa memanage atau menghalifahi dirinya sendiri kan gitu. Nah itu yang jadi gini, sebentar, kalau agak teknis gini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, diling-iling ya. Anda juga tidak ditagih untuk tidak dituntut Allah untuk melakukan yang Anda memang tidak mampu. Jadi ya sak iso-isomu piye. Nek arep ngandani wong barengnya dikira-kira wong iki efektif ora nek dikandani malah dikaplok kuwi piye. Ya wis meneng wae ora apa-apa. Carane ngandani sok-sok ya ora kudu nganggo kata-kata. Yang paling bagus adalah uswatun hasanah kan gitu. Jadilah orang yang orang lain merasa aman dan percaya kepada kamu, maka suatu hari mungkin ada peluang di mana kata-katamu akan tertancap di hati dia sehingga akan merubah dia. Ning kowe rasa duwe pikiran bahwa kamu mampu merubah orang. Karena Allah sudah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak akan bisa mengubah atau memberi petunjuk kepada siapapun saja yang kamu cintai. Hanya Allah yang mampu merubah siapa saja yang dikehendakinya. Jadi sakarepe Gusti Allah. Gitu. Dari kowe rasa terlalu berdakwah banget gitu. Maksud kowe iki. Meneng luwe apik ya. Ya? Meneng ae berarti. Ya nek meneng itu lebih baik meneng, nek sing luwe apik iki ora meneng ya aja meneng. Lah kowe sing iso nimbang. Jadi tidak ada meneng itu baik, tidak meneng itu jelek, ya enggak mesti.
Nggak, itu semua ada pertimbangan yang sangat mengalir sifatnya dari detik ke detik. Makanya tadi saya ngomong aliran tentu, makanya Maiyah ini kan ada draftnya ndak? Kan ndak ada toh? Apa aku saiki bendino ngomong berjam-jam ngene iki rumah samu nyiapke bahan ngono piye? Lah ora wis pokoke sak mencotot cangkemku. Nek jan aku salah ya piye meneh, aku salah njaluk ngapura, tapi aku njaluk saya mohon perlindungan dari Allah karena yang nyuruh seperti ini Allah, maka saya mohon Allah dan saya percaya Allah akan memberi yang terbaik untuk apa yang saya harus kemukakan kepada Anda semua. Jadi yang pertama innaka latahdi man ahbabta. Nomor loro yang harus Anda ingat-ingat la yukalifullah tadi ya. Yang ketiga di surat Al-Kahfi itu Allah mengatakan fala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim dan seterusnya. Apakah kamu akan bersedih hati dan kemudian membunuh dirimu sendiri gara-gara teman-temanmu itu tidak beriman kepadaku, gara-gara temanmu itu melakukan hal-hal yang berpaling dari nilai-nilaiku gitu kata Allah. Berarti Gusti Allah ngenyek kowe, nek kowe nangis, kowe sedih, kowe dinyek karo Gusti Allah. Sedih, ngono kan? Dadi kowe sedih, ayo. Wis bunuh diri kana, bunuh diri, ngono. Itu coba dibaca nanti di Al-Kahfi dan ada Al-Kahfi ayat 6 ya Pak. Apa? Coba Mas Helmi dibaca supaya resmi. Mikrofonnya ya. Biasanya tugasnya Pak Muzamil ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Maka apakah kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an. Sampun. Oke. Jadi terus ada ayat lain gini ya. Kalau Allah mau membuat semua orang beriman dengan mudah Allah akan lakukan. Tapi Allah tidak begitu. Allah memberi kemerdekaan kepada kalian kan begitu. Itulah enaknya hidup itu karena kita berproses. Itu. Dan ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang percaya banget, ada yang tidak begitu banget, ada yang sekedarnya enaknya urip ning ngono kuwi gitu loh. Jadi dan Anda juga tidak usah sedih karena itu. Engko nek kowe sedih, engko kowe mesti krungu swara sedih. Stres saya. Wis kono bunuh diri kono. Gendat wae kono gendat gitu. Jadi Allah itu sudah menyiapkan semua klausul apa yang kita alami. Jadi kita jangan terlalu mentoyong juga ya. Kita harus berada pada titik keseimbangan. Nanti mudah-mudahan Sabrang bisa menjelaskan di depan bahwa yang terutama di Maiyah ini kan bukan omongan saya, bukan ilmunya, bukan cara berpikirnya, tetapi kita membiasakan diri untuk hidup di dalam keseimbangan. Jadi kalau Anda dengar sesuatu di wilayah utara, Anda tidak lantas jadi utara karena Anda punya selatan juga. Kalau Anda mendengar sesuatu yang padat sekali, Anda tidak lantas mempadat karena Anda mengerti yang cair juga, ngerti ya maksudnya ya. Jadi selalu berada pada titik keseimbangan. Dan Maiyah itu membuat teman-teman hidup lebih seimbang karena dibiasakan untuk seimbang. Jadi orang gumunan rono apa gumunan runu. Nek wis Erdogan sallallahu alaihi wasallam. Orang ngerti Erdogan jane piye, eleke ning ndi ya ora didoleki. Sak piturute. Saya tidak mengatakan ini baik atau buruk, tapi harap Anda waspada kalau dirimu tidak kamu khalifai, kamu akan kena tipu terus oleh informasi-informasi karena semua informasi itu pasti dari orang yang menang. Kan gitu. Nek biyen sing Hitler sing menang ya ora ngene iki pengetahuanmu. Mergo Hitler kalah saiki ngene iki pengetahuanmu. Jadi sejarah itu milik orang yang menang kan gitu. Media itu juga milik orang yang menang. Makanya Anda itu jangan menjadi korban media, menjadi korban IT. Kalau bisa Anda itu menjadi subjek dari informasi di IT. Jadi Anda sendiri harus banyak memproduksi sesuatu, bukan menjadi konsumen dari dunia apapun gitu. Oke, berikutnya Mas.
sebelum kita menonton Mas Sabrang dan tamu-tamu kita. Sampun ya, yang Mas Fahmi tadi yang PNS sudah ikut terjawab di pertanyaan yang kedua. Saya tambah sedikit tentang aksani takwim tadi. Jadi Anda itu upamanya Anda ada ma'iyah, Anda itu sudah aksani takwim. Gitu loh. Upama Anda itu belum beriman, itu Anda sudah aksani takwim. Ya. Sudah aksani takwim, cuman ada yang tertimbun di dalam aksani takwim Anda itu. Pendidikan, pengajian, interaksi sosial, silaturahmi seperti ini untuk supaya kita masing-masing punya kesempatan menggali aksannya kita itu dari dalam diri kita. Kemarin kita di Kadipiro itu kebetulan Pak Mustafa penyair kita itu mengungkapkan sejarah ketika saya dulu membuat majalah Kuntum sebagai saya dulu ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah ranting SMA Muhammadiyah 1. Saya juga pengurus IPM daerah waktu itu dan saya bikin majalah Kuntum. Kemudian setelah saya keluar dari sekolah diteruskan oleh Mas Adil, adik saya, Cak Adil, dan seterusnya sampai hari ini kayaknya masih ada majalah Kuntum itu. Ya. Nah, kata Kuntum itu berasal dari Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian karena Pak Mustafa itu menyebut itu, maka Pak Mustafa merupakan jalan dari hidayah yang luar biasa malam hari itu. Jadi saya coba bawa ke Anda 3 poin di situ. Pertama, kuntum khaira ummatin. Diterjemahkan selama ini, jadilah engkalian umat yang sebaik-baiknya umat ini ya. Nek pangertenku dalam bahasa Arab, nek jadilah ki kunu. Misalnya jadilah kera itu kunu kirodatan khosiin. Nek kuntumku kalian sudah menjadi, kalian menjadi. Kuntu kunta kuntum ya, kunna kita telah menjadi. We are being gitu ya. Jadi Anda itu sudah khairu ummah. Anda itu sudah khairu ummah asal Anda setia kepada sistem nilai dan sistem akal aksani takwim tadi itu. Jadi kuntum itu artinya Anda sudah ya. Apalagi Anda sudah diberi Al-Quran, berarti Anda betul-betul sudah khairul ummah. Terus ukhrijat linnas itu artinya kok bisa Anda sudah menjadi aksani takwim? Lah ya memang sudah di labnya Allah di set up seperti itu. Anda sudah khairul ummatin karena individu Anda itu aksani takwim. Kan gitu. Maka Anda kemudian diutus oleh Allah untuk ke masyarakat luas ya. Untuk melakukan 3 hal. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan yang ketiga, wa tu'minuna billah. Jadi bukan ukhrijat linnas itu artinya jadi kue bar di sekolah ke wis deleh lab, wis lulus, wis mateng, wis apik, kue ditokke nang masyarakat ukhrijat linnas ya. Terus ta'muruna bil ma'ruf untuk melakukan 3 hal. Uruturane 3 iki coba didelok. Pertama, mengajak berbuat baik. Nomor 2, mencegah perbuatan buruk. Nomor 3, yang ketiga, beriman kepada Allah, dan kalian beriman semua kepada Allah. Mas, iki urut-urutan iki menurut cara berpikir akademis sampean cocok enggak ini? Apa sebabnya kok ora tu'minuna billah wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Kok ta'muruna bil ma'ruf terus tanhauna 'anil munkar, terus tu'minuna billahnya terakhir? Kenapa? Ya, silakan Mas. Diutamakan akhlak dulu, jadi berbuat baik, terus baru nanti menemukan sampai ke iman kepada Allah dan imannya mantap. Anda berbuat baik, tapi Anda bukan Muslim, Anda bukan orang beriman, maka sia-sia perbuatan baik itu. Kan gitu. Selama ini ada enggak gitu? Kowe api kaya ngopo nek kowe ora, ya? Ada, Cak. Ada. Tapi ada kisah juga. Ada apa? Ada kisah yang lain juga di balik itu. Gimana ya? Bisa jadi ada sebuah kisah zamannya Nabi Musa ketika seorang yang
berbuat jelek terus, ternyata pada saat meninggal ditinggalkan saja oleh masyarakat, tidak dikubur, tapi Nabi Musa dimimpiin bahwa dia adalah walinya Allah. Jadi semua manusia masih punya kesempatan pada saat sebelum ajalnya itu keluar. Jadi falawala idza balaghatil khulqum, sebelum keluar mereka masih punya kesempatan. Jadi akhirnya manusia itu kita nggak bisa tahu. Bahkan kita bisa jadi lebih jelek dari anjing, karena anjing keniscayaannya sudah masuk. Nah, jadi seperti itu. Oke. Yang kita coba, bukan pastikan, yang kita coba ketahui secara agak lebih akliyah atau lebih rasional adalah berdasarkan urutan 3 tadi. Itu berarti kalau Anda berbuat baik meskipun belum beriman, itu berbuat baiknya baik enggak? Kalau urutannya tadi 3 tadi ya. Berarti Anda gimana terhadap pernyataan-pernyataan yang sering di WA, di medsos segala macam, bahwa orang berbuat baik itu kalau tidak muslim, tidak beriman, ya tidak ada gunanya, kan gitu. Kalau menurut urutan tadi kan berbuat baik, mencegah kemungkaran. Nomor 3 beriman, kan gitu. Urutannya tadi begitu. Saya tidak mengatakan yang benar yang mana, tapi Allah ngurutnya kayak gitu, berarti berbuat baik itu titik, tetap baik. Sama dengan sedekah itu ya titik gitu loh. Sedekah itu ya titik. Jadi ada bagian titik, ada yang koma dalam Islam itu. Ngerti maksud titik? Nek Muslim, nek Islam titik iki ya angel malahan. Nek kamu Muslim. Koma ya. Muslim dalam arti gitu Bang. Muslim koma kepada. Anda kenal ada orang kafir. Yang Anda kenal sebagai orang kafir gitu. Ada. Kafir itu tidak bisa berdiri sendiri. Kafir kepada siapa? Dia khianat atau ingkar kepada siapa? Kalau kafir kepada setan, baik atau buruk? Jadi Anda sekarang umumkan ke desa Anda, saya kafir. Ngopo kowe? Aku kafir, aku iki le. Ya, dieling-eling aku kafir. Dalam hati nang setan, ngono to? Nang setan. Nek daerah takon meneng wae. Nek ditakon lagi kok jawab maksudnya kafir nang sapa? Nang setan. Lumayan nek orang takon jawab ben wae. Terus gue kondang sebagai wong kafir, oke jebul kafir ngaku dhewe oke gitu kan. Gitu. Sama dengan muslim kepada siapa? Kalau Anda maling, Anda mau limo, berarti Anda Islam kepada iblis setan kan gitu. Jadi kafir kepada siapa, Islam kepada siapa atau kepada apa kan begitu. Kalau terhadap kemungkaran kita harus kafir, no. Saya harus mengingkari kemungkaran. Gitu. Jadi saya ini seorang kafir terhadap kemungkaran kan gitu. Jadi kabeh iki ora iso ngadeg dhewe-dhewe. Sing bener wong Madura nek sak ngene iki. Halal po halal nanti dulu ndak tentu. Kan gitu lho. Ayam goreng halal apa halal ndak tentu, Pak. Lho masa ayam itu haram? Lho ya ndak tentu. Lho kan zatnya halal tapi kan kalau curian ya ndak perlu ya. Lah nek colongan titik iku mang ya apa ya tetep haram kan gitu kan. Jadi ndak tentu kata orang Madura. Wong zaman dulu, zaman mbah-mbah dulu, orang Madura itu takoni presiden Indonesia sapa ndak tentu. Piye kok ora tentu, ndak tentu. Presiden Indonesia saja ndak tentu lah. Lho maksudnya ndak tentu. Lho kadang-kadang Harmoko, kadang-kadang Murdiono, kadang-kadang Sunandar Priyo Sudarmo. Itu gubernur Jawa Timur. Loh, kok tidak tentu bagaimana? Loh yang tampil mimpin kita di TV tiap malam beda-beda, Pak. Gitu. Kadang Harmoko, kadang Murdiono kan begitu. Lah kalau Pak Harto lain, dia kan raja, Pak. Ngono Bang Madura iki malah ketoke pekok ning malah bener ngono kuwi. Ini ya pekok tenan ya. Nengge tenan. Jadi itu yang namanya aliran. Jadi Anda sekarang jangan mandek. Makanya mengalir terus pikirannya ya. Kecuali hatinya bertapa. Hatinya tidak mengalir, hatimu harus selesai, hatimu harus kholas. Sudah.
hatimu itu kholas. Kholas itu sudah, wis. Ikhlas itu artinya ngewiske. Mukhlis artinya wong sing wis, gitu ya. Kan nek bahasa Arab wis durung kholas. Kholas artinya wis, sudah, gitu kan. Dari ikhlas itu ngewiske, hatimu sudah selesai. Kebanyakan orang hatinya tidak selesai. Isi rewel iki, rewel kae, gitu kan. Oh, wis rewel macam-macam lah. Sing ora-ora ngono kae lho, sing wis sembayang, ana wong sembayang wis alhamdulillah isih dionekke wis sarunge ora telikan. Ora kae sarunge urung karuan resik kae gitu. Ana wong ning kae sujude ra suwe kae. Nah gitu. Utawa golek bojo rewel kae. Oke ayo sik ning anu cangkeme kekambang. Ono ngono kuwi akhire ora birabi. Terus ning ya ora apa-apa ning apa jenenge? Aku nyedaki rada mambu keleke. Ha ya kelek ya mambu mosok ana kelek ora mambu. Akhire nek kowe rewel ngono kuwi kowe ora iso dadi mukhlisin, ora iso tekan ikhlas. Dadi ikhlas itu nguwiske. Apa nek kowe nek anane tempe goreng ya wis tempe goreng kuwi uwiske, aja didurungke. Sing marak kowe sing soro iku kokean durung kuwi lho. Kokean tapi, kokean supaya saya tak salat supaya ngono kuwi lho. Ora mbok wis salat ya salat wis gitu lho, wis. Ya lillahi ta'ala ngono kuwi. Itu nek rasaku gitu, salat ya wis. Sedekah ya wis gitu, sedekah yang ngekeki tip sudah gitu loh. Oke teman-teman sekalian, saya minta dengan sangat Mas Abrang, Mas Wahyu, Mas Arif untuk ke depan. Saya minta Gusen 1 kita sambut dengan sholawat. Pak Mustafa juga sudah hadir ya? Belum ya Pak Mustafa, kita mohon maju sekalian karena Pak Mustafa sudah menyiapkan puisi yang khusus untuk Anda, ya, khusus untukmu. Untukmu kabeh, jadi ora khusus itu kabeh gitu. Oke teman-teman sekalian, nanti kita berkenalan sama beliau, tapi kita ingin Kiai Kanjeng menyambut beliau dengan satu nomornya Doni seperti biasanya yang Anda sudah sering mendengar. Untuk Mas Arif sama Mas Wahyu, Mas Doni akan bersama, meskipun malam ini ada yang absen karena Mas SP Joko yang lead gitarnya agak ambruk tadi waktu berangkat ke sini karena tensinya naik ya. Monggo Mas Doni. Ambil gitar. Oh berarti pakai gitar juga Doni. Oh begitu, berarti Doni akan merangkap sebagai vokalis dan sebagai pemain gitar. Sebenarnya saya mau gantiin SP Joko, cuman saya enggak enak sama tamu-tamu saya. Jangan pakai wong kok ndak ketoke kok sembarang kok iso ya ngono ndak rapen aku. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan ini ada 2 puisi. Jadi Cak Nun merintahkan 1 puisi, saya tafsirkan menjadi 2 puisi. Nah, jadi itu tafsir ya. Kata tadaburi, wah katanya rada serius jadi tafsir. Judulnya pertama itu pantun-pantun yang tidak lucu jika dipikirkan. Maka jangan dipikirkan, belum lucu. Itu ya. Nah, kita jalanan mantik ya. Yang kedua, kata-kata mutiara yang ketemukan di selokan depan istana. Nah, ini istana kan alur tuh, dong aku nggak harus istana, nantinya nol selokan biar. Tak temukan nol kata mutiara tak cukup, tak tulis. Benar, penyanyi benar kalian salah kata mutiara. Namun ini selokan. Kayak yang pantun-pantun yang tidak lucu jika dipikirkan. Karena pantun kipari, maka satu sih berbau parian. Pantun bin parian. Iki
nyanyi langsung sak pantune sak parine iki. Iya parine dijenengan ditutu di godhog dadekke nasi nek pangan ya paring dipangan ya dadi kaya pitik ta. Terus seret to. Pantun-pantun yang tidak lucu jika dipikirkan. Jangan berpikir loh syaratnya. Hanya mikir ora lucu. Nasi telah menjadi bubur. Buburnya nasi rasanya gurih. Rasa negeri terlanjur hancur. Biar hancur rasanya gurih. Kanggone koruptor gurih. Beras kencur, beras dicampur kencur. Ayo, arek dicampur gaplek, dia beras gaplek. Beras kencur, beras dicampur kencur, kencur pedas direndam gula. Jika terlanjur dihancurkan hutang, hutang dibayar dengan hutang lagi. Kereta api jari ini sepur impor, rel juga impor, sak buruwe, sak listrike, sak modale, nyambung Jakarta Bandung. Negeri terlanjur ajur mumur, akeh wong nganggur kok ngimpor puli. Lebaran ya lebaran, sing mudik malah akeh sing mati. Lebaran ya lebaran, gawe jalan tol kok malah macet. Mata ora cocok jarene lamur, barang puluh jarene selikur. Banyak pemimpin bermata lamur, rakyat dan lemai nangis jarene subur. Jam 3 saatnya makan sahur, ternyata lauknya jangan semur. Terlanjur semua meluncur menuju jurang tanpa kasur. Anek jurang di kasurnya jualnya kasurnya sebar banget lah. Orang dah dipikir ya. Bedake wadon jarene pupur, nek rada terus jenenge lulur. Terlanjur menyang pampang terlanjur, apa ditutup bae nganggo labur. Labur lainnya kan ngerti labur lho, labur lho gampang kan putih kae wae. Beri keripet lho. Juli di bulan Juli, biar Juli terus Agustus. Nek ngeli ya aja nganti keli, kaya tenan malah kebentus-bentus. Simbah mangan sawo, Pakde mangan talok, kancaku mangan ceplukan, wong tulika mangan temi. Mbah mangan sawo, Pakde mangan talok, kancaku mangan ceplukan, wong tulika mangan temi. 2016. Puisi pertama. Yang kedua, kata-kata mutiara yang ketemukan di selokan depan istana. Ki ana lagune zaman aku ngaji biyen. Lagune iki biyen bahasa Parangatene wonten irama iki menarik. Aku model kuno iki. Tahun 60-an generasi babi boomer apa? Atau bayi-bayi do lahir katek lahir tetangga ukah banget ya. Karena pada kebijakan itu para pejuang kan sudah menikah. Wana ukah banget jadi banget. Rata-rata biyen ngono kuwi. Nek waktu mereka tahun seketan, anaknya minimal 5 tekan 15. Saya punya teman yang masih pejabat itu lewat kauman, Mas, aku menjadi ingin apa? Merolas tuh, sama bro.
adukku ki malah to. Kuwi zaman bapaknya tahun 50 tahun menikah. Aku kan zaman kok pengajian anak-anak ana lagu kaya ngene iki. Tang tang tilang tok tak gembilae. Tang tang tilang tok tak gembilae. Mini mindo mekang lawe uwe. Mini mindo mekong lawe uwe. Ombak Iben lagu pengajar iki campur pandu jadi lagune ngene iki. Barang siapa merasa dirinya sebagai kambing, dia akan diberi rumput oleh orang lain. Ini masalah identitas diri. Kapan mengambingkan diri, dekat atau syarat rasa dewi. Barang siapa merasa dirinya sebagai anjing, dia akan diberi tulang oleh orang lain. Akan mangan lain terus. Nanti kemakaran. Barang siapa merasa dirinya sebagai monyet dan yakin sebagai monyet, orang lain akan beri dia kacang dan pisang sak kulite. Dan barang siapa merasa dirinya sebagai pengemis, orang lain akan beri dia uang recehan. Tetapi barang siapa merasa dirinya sebagai pemberani, orang lain akan ikut berani atau malah takut. Nah, apa yang wani mulai bang pedi. Ini anak saya malu-malu wani ya. Itu rahasia berani dan takut. Dan barang siapa merasa dia sebagai cacing, orang lain akan menginjak-injaknya. Ada cacing rada sikil kan, rasa malas ya. Sama aku ini, ya. Nek gajah kata dinanya, gajah sekali dibangan mah, dibalas repot. Cacingnya rada sikil kan. Iya. Suatu cacing. Barang siapa merasa dia sebagai kayu kering, orang lain akan membakarnya. Jadi orang siapa sudah jadi kayu kering, jadi kayu urip, jadi pohon yang hidup, sehingga rasa dibakar orang liya, rasa diprovokasi. Dan barang siapa merasa dia sebagai ikan, orang lain akan mancing atau menjaringnya. Orang siapa jangan ikan tidak dijaring ya. Jadi wis segoro, jaring ngalih banget toh. Jaring segoro ra iso. Ha ya. Iya. Lemate kira banyak segoro ra iso, banyak kok segoro kaelan. Nah, mah jelas segoro ada diriwa. Itu strategi budaya dan strategi perjuangan politik ngono kuwi. Jadilah segoro jangan jadi ikan. Ben rasa dipancing rasa dijaring lho. Iki ya. Barang siapa merasa dirinya sebagai babi, orang lain akan merame-rame memburunya. Nah, jadi babi tidak diburu, loh. Dibedil dua, melayu lah. Dan barang siapa merasa dirinya sebagai bendera, orang lain akan mereknya tinggi-tinggi. Ada cukup banget. Ada singunan. Dan barang siapa merasa dirinya sebagai api, orang lain akan menggunakannya untuk memasak atau membakar pasar dan kota. Atau api sithik wae. Oh, anu rokok atau? Nah, apane rokok lamur ora ana kebule. Apa gunanya rokok tanpa api? Kenapa? Apa gunanya api tanpa rokok? Ora iso. Barang siapa merasa dirinya sebagai air, orang lain akan menggunakannya untuk menyiram atau membanjiri jalan raya. Seperti waktu kemarin mudik itu, jalan raya Semarang, rob, nggak lewat mudik ra iso. Numpak kapal deh. Barang siapa merasa dirinya sebagai udara,
orang yang akan berterima kasih karena menyegarkan. Wah, asik lah. Dan barang siapa merasa diri yakin menang, Tuhan akan membuatnya tenang dan memang sungguhan. Menang sungguhan, yakin nih nggak salah ya. Barang siapa merasa dirinya gagah, Tuhan akan menambahnya menjadi perkasa. Barang siapa merasa dirinya selalu mencintai, Tuhan akan menghujaninya dengan kasih sayang. Bener kayak KPC tenan. Oke. Barang siapa merasa dirinya sebagai pemusik, Tuhan akan memberkati dia dengan nada, irama, bunyi dan makna. Musik itu. Ya. Ini ada pemusik ya, punya ada. Barang siapa merasa dirinya selalu sebagai penolong orang lain, Tuhan akan bergerak cepat menolong setiap kesulitannya. Dan barang siapa merasa dirinya sebagai sahabat semesta, Tuhan akan menyusun nasibnya dengan keberuntungan. Makanya kata Pak Ismail lagi. Kayak pengen. Barang siapa merasa dirinya sebagai tukang sapu negeri, Tuhan akan memberikan rezeki sampah yang memang sampah. Sapu aja. Barang siapa merasa dirinya sebagai pemurah, Tuhan akan lebih pemurah lagi kepadanya. Dan barang siapa jual mahal dan bahil dengan amal, Tuhan dia akan mau berjual beli apa saja kepadanya. Jelas jual beli raisa karena bahil dengan amal. Ini kata tamu tiara malah jadi itu ya ini apa ya? Serius banget ya. Tamu tiara, yang bicara ini udah serius ya. Sekali boleh nemakan yang selokan depan istana. Ini serem ini. Barang siapa curang dan mencurangi orang jujur, Tuhan akan banyak rugi dalam 7 sumur semesta. Bayangkan, rugune semesta tapi itu ditumpuk-tumpuk, rugune sedalam itu. Wah, itu nggak terhingga itu matematika ratakan ini. Barang siapa membuat rekayasa penjajahan baru, apa ini? Tuhan ini adalah leader tenang ya. Yang dalam itu adalah itu kan. Barang siapa membuat rekayasa penjajahan baru, Tuhan pun menyiapkan kemerdekaan baru. Tak usah khawatir. Jadi kalau dragon akan ada redragonisasi. Terus, ini kan sebenarnya dengan Papa Dragon kan bien, dengan bien sekolah Papa Dragon lagi kesalahan Papa Dragon mau. Jadi kan teman bien, kompanisasi kan Papa Dragon apa? Sekolah daerah Tegal, saya terus hilang loh, kembali ke malah kayak ngaku, pompa ini langsung listrik gitu, kalah di Dragon. Barang siapa suka membuka pintu hati, jiwa, pikiran, kesempatan, surga Tuhan tiba-tiba meliputi hidupnya. Barang siapa berkata baik, benar, indah, dan merdu, Tuhan akan mempertemukannya dia dengan Nabi Daud di surga. Baik ya, puisi ya, apa sekali kan baik barang. Barang siapa mau menjaga ketulusan hidupnya, Tuhan menyuruh Nabi Isa menjemputnya di pintu surga. Oh tidak Nabi Isa ini. Nabi Isa ini tidak. Niki bahasa sastra, tenane buah kira. Saya perlu ketemu Nabi Isa. Barang siapa mau melawan rezim yang menindas nurani, Tuhan akan membawanya menjadi kawan Nabi Musa, Harun, dan Khidir. Senang toh?
Kata Nabi Musa Khidir karo Harun seneng banget. Kalau Nabi Khidir karena gak gojekan. Iki ya bahasa sastra. Dan barang siapa selalu menabur kedamaian dan keselamatan, Tuhan akan menjadi Nabi Muhammad sebagai kekasihnya. Wah, ini paling top ya. Dan oleh syafaatan, syafaat yang permanen. Wah, asik lah. Iya, sastra. Terane piye? Syafaat permanen baru ora ngerti aku. Dan barang siapa merasa sebagai barang, dia tak akan menjadi siapa-siapa. Ya, contohnya ya barang siapa itu clear dulu. Barang siapa? Benar kan? Orang siapa? Toh? Nek barang kan apa siapa? Nah, apa itu? Barang apa? Toh? Barang apa? Orang siapa? Jadi kudune hukumnya pasal ganti kabeh. Orang siapa mencuri? Orang barang siapa? Barang kok siapa? Udah semua pasal harus diralat. Hukum kabeh KUHP apa kabeh kuwi ganti kabeh. Barang siapa to ya undang-undangnya? Undang-undangnya ganti kabeh. Barang siapa diganti orang siapa. Jadi wis diganti ya. Ayo setelah ya. Ya apa cuma ngono kuwi. Akhirnya berpikir malah rusak kabeh malah. Jadi orang siapa merasa sebagai barang atau kalau kita rawat ini. Orang siapa merasa sebagai barang, dia tak akan menjadi siapa-siapa. Dia menjadi barang itu saja. Tong tong tilang tong tak gembirae. Tong tong tilang tong tak gembirae. Mini mindu mekong lawe uwe. Mini mindu mekong lawe uwe. Omba 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 ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.